Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 25426732 pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SDN Tampijak, kelas 5 dengan materi Iman kepada Hari Akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa. Baiklah, untuk memimpin doa, Ibu mohon kepada ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga dengan membaca doa tersebut, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga yang kita pelajari dan yang kita cari hari ini, kita peroleh dengan sebaik-baiknya dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran kalian. Kalau Ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Alia, Hadir. Andika, Hadir. Anindita, Hadir. Angelisa. Hadir. Baiklah, selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Baik, yang pertama harus saling menghormati sesama teman dulu. Terus apa lagi? Tidak membuli teman. Apa lagi? Kalau berbicara harus
panduan pembelajaran kita hari ini ada dua ini ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna hari akhir dan iman kepada hari akhir dengan benar. Terus yang kedua apa? Siswa dapat menyebutkan dalil nakli tentang hari akhir dengan benar. Ya, yang ketiga, Siswa dapat membedakan kiamat sugra dan kiamat kubra beserta contohnya dengan benar. yang keempat, Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir dengan benar. terus Siswa dapat menyebutkan nama-nama lain hari akhir dengan benar. terus Siswa dapat menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. iya, ini adalah 7 hal yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah belajar hari ini diharapkan kalian paham, ya, paham ini dan dapat menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, ya. Garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah dalam kegiatan hari ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Dan setelah itu kalian menyimpulkan materi dari video tersebut. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi melalui media PowerPoint. Selanjutnya kegiatan diskusi. Kalian ini akan Ibu bagikan menjadi 3 kelompok. Ya. Nah, dan Ibu akan memberikan suatu kasus atau masalah yang akan kalian pecahkan dalam kelompok masing-masing. Nah, setelah selesai diskusi, kalian akan maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Paham? Paham. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menayangkan video di layar ya, kalian perhatikan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam dunia atau kehidupan beserta isinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati tanpa terkecuali. Bagaimana cara kita beriman kepada hari kiamat? Cara kita beriman kepada hari kiamat yaitu kita meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan padanya tentang kejadiannya. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya dari alam barzah atau kubur dan mengumpulkannya di padang mahsyar. Dan Allah akan menimbang serta menghitung semua amal manusia sewaktu di dunia, dan amal-amal mereka akan dibalas dengan seadil-adilnya. Video tadi, pembelajaran apa yang dapat kalian ambil? Ya, apa kesimpulan dari video tadi? Ya, silakan. Kita harus tolong-menolong dalam kebaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Iya, kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang video tadi? Ya Bu, Iya. kita harus mempercayai akan datangnya hari akhir dan mempersiapkan diri dengan berbuat kebaikan dan banyak beribadah. Iya, kita harus mempercayai, yakin akan datangnya hari akhir dengan mempersiapkan diri, memperbanyak ibadah dan amal saleh. Nah, alhamdulillah setelah melihat video tadi,
anak-anak ibu bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut. Baiklah, selanjutnya ibu akan menyampaikan materi kita hari ini melalui presentasi PowerPoint. Kalian perhatikan ya. Pengertian hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, hari yang dimana Allah mengakhiri dunia dan menggantinya dengan kehidupan akhirat. Di hari itu alam semesta hancur dulu dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Nah, hari kiamat ditandai dengan terompet sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil atas perintah Allah. Pada terompet pertama, seluruh manusia di dunia ini akan dimatikan. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini. Nah, terus pada terompet yang kedua, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Nah, di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya sendiri. Nah, hukuman atau hadiah apa yang akan diterimanya nanti? Apakah menerima buku amal yang menyenangkan atau buku amal yang menyedihkan? Jika amal kebaikan lebih banyak, maka surga akan menantinya. Tapi sebaliknya, apabila amal buruknya lebih banyak, maka apa yang akan menantinya? Iya, maka neraka akan menantinya. Nah, hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Ya, namun kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Karena percaya pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat apa? Iya, kiamat sugra artinya kiamat kecil. Nah, sedangkan kiamat kubra artinya kiamat besar. Kiamat sugra adalah hancurnya alam semesta di sekitar kita. Contohnya bencana alam, ya, gunung meletus, apalagi gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kematian seseorang. Iya, itulah contoh dari kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nah, coba kalian bayangkan apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, apa yang akan terjadi? Semuanya akan hancur. Nah, gunung tinggi menjulang pun akan hancur. Apa saja yang di muka bumi ini semuanya akan hancur. Terus contoh yang kedua, seperti dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat kedua, Allah mengeluarkan semua beban berat yang dikandungnya. Nah, akan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, air laut menumpah, apalagi angin badai topan semuanya akan keluar, akan hancur di hari itu. Tidak ada lagi yang tersisa. Di sini juga ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat, yaitu Quran surah Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Tahu gak anai-anai? Binatang yang kecil. Nah, jadi manusia ibaratkan anai-anai yang bertebaran. Terus
Coba bayangkan apabila gunung yang besar tinggi itu seperti bulu yang diterbangkan. Coba bayangkan kalau bulu itu adalah gunung. Nah, gunung yang besar kokoh di hari itu akan berterbangan. Nama-nama lain hari kiamat. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari berbangkit. Nah, manusia yang tadi semuanya dimatikan di hari itu akan dibangkitkan kembali. Ya. Terus Yaumul Mahsyar, hari perhimpunan. Nah, manusia yang dibangkitkan tadi akan dikumpulkan di padang mahsyar. Terus Yaumul Hisab, hari perhitungan. Di hari itu amal kita akan dihitung. Nah, terus yang selanjutnya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan, hari penimbangan. Nah, di hari itu amal kita akan ditimbang. Yang mana yang lebih berat? Apakah amal baik atau amal buruk? Terus yang terakhir Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, setelah ditimbang tadi akan ada hari pembalasan. Apabila amal baiknya lebih banyak, maka balasannya apa? Surga. Kalau amal buruknya lebih banyak, balasannya apa? Neraka. Iya. Jadi mau lebih banyak amal baik atau amal buruk? Amal baik. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Berlomba-lomba menumpuk kekayaan. Nah, orang yang sudah kaya pengen kaya lagi untuk menumpuk kekayaannya. Terus sering bencana alam. Banyak ulama muslim yang wafat. Terus apa lagi? Orang tua menjadi budak. Terus munculnya orang-orang yang mengaku dami. Itulah tanda-tanda kecil hari kiamat. Di sini juga ada tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama munculnya asap di timur barat. Terus munculnya dazal. Terus munculnya binatang melata di bumi. Terus terbitnya matahari di barat. Terus turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan keluarnya Yajuj Majuj. Dan keluarnya api di kota Yaman. Nah, ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, di sini ada beberapa hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Terus bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Nah, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Terus bersikap jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Terus apa lagi? Tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Terus apa lagi? Mau berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Tidak bakhil dalam berinfak. Dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Nah, jadi contoh sikap orang yang beriman kepada hari akhir itu apa? Beribadah, rajin dan ikhlas. Terus apa lagi? Berlaku baik jujur dan
jawabannya sesuai KKTP 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelompok 2, lihat tugasnya. Membuat ringkasan materi sesuai dengan KKTP 4 dan 5 dan membuat 5 soal uraian beserta jawabannya sesuai dengan KKTP 4 dan 5. Terus yang kelompok 3, membuat ringkasan materi sesuai KKTP 6 dan 7 dan membuat 5 soal uraian beserta jawabannya sesuai dengan KKTP 6 dan 7. Selama kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian tentang kerjasama dalam kelompok, komunikasi dalam kelompok, dan kreativitas inisiatif dalam kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan nilai kerjasama kalian. Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, kalian akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menyajikan hasil diskusi kami. 5 soal uraian beserta jawabannya berdasarkan KKTP 4 dan 5. 1. Sebutkan nama hari kiamat. Jawabannya adalah 1. Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. 2. Yaumul Hisab, hari perhitungan. 3. Yaumul Jaza, hari pembalasan. 4. Yaumul Ba'as, hari perbangkitan. 5. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Ya, ada yang ingin bertanya dengan kelompok 2? Saya. Apa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kubur? Mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu perhitungan amal. Iya. Was dan jawabannya? Was. Kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Oh, enggak ada. Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan dulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah kalian sudah berdiskusi dengan baik dan menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Berarti sudah menggambarkan seberapa paham kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baiklah, untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal formatif. Oke. Silahkan isi pertanyaan yang ada pada lembaran yang sudah di tangan kalian. Ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Dengan beriman kepada hari kiamat, kita akan bermotivasi untuk banyak beribadah sebagai bekal akhirat dan menjauhi perbuatan maksiat karena di hari akhir kiamat semua perbuatan kita di dunia akan mendapatkan balasannya. Iya, ya kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menyimpulkan materi ini. Ya. Kesimpulan materi kita adalah beriman kepada hari kiamat memberikan motivasi kepada kita untuk beramal saleh dan mengarahkan kita pada kehidupan yang bermakna dan penuh tanggung jawab kepada Allah dan kepada manusia karena semua perbuatan kita akan mendapat balasannya di akhirat nanti. Ya, terus sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak. Oh iya, berarti kalian
bisa mencerminkan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus berperilaku jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan kita hari ini. Ayo, ada yang bisa memberikan kesannya terhadap pelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ada nggak yang bisa memberikan kesannya terhadap pelajaran kita hari ini? Saya mau. Iya, silakan. Pelajaran ini mengingatkan kita untuk selalu menjadi anak yang rajin, jujur, sayang kepada teman, patuh kepada guru dan orang tua, dan tidak menyakiti orang lain. Sebab perbuatan baik akan membawa kita ke surga, bebas, indah, dan menyenangkan. Iya, baiklah, untuk pekerjaan rumah kalian, ya Ibu akan memberikan tugas. Tadi setelah Ibu koreksi hasil evaluasi kalian, ada 13 orang yang nilainya di atas KKTP, dan akan Ibu berikan pengayaan. Tugas di rumahnya yaitu membuat poster, ya, membuat poster